Cek, cek. Halo semuanya, kembali lagi di SSS, Siniar Sepak Bola Senin. Jadi Siniar Sepak Bola Senin ini podcast ya, ngomongin soal sepak bola. Jadi nggak ada gambarnya, suara aja. Jadi buat lu yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan, nggak pengen lihat gambar, dengerin aja nih, kita lagi ngomongin sepak bola hasil dari pekan kemarin. Dan seperti biasa, gue masih bersama rekan gue. Agan. Bersama Agan kita bakal ngomongin soal hasil pertandingan dulu. Iya. Hasil pertandingan Liga Eropa akhir pekan kemarin. Oke. Kita mulai dari Premier League. Nah, ini pertandingannya ada yaitu Watford yang dikalahkan 1-3 oleh Manchester City. Lalu ada Leeds United yang imbang lawan Brentford 2-2. Lalu ada Manchester United yang menang 1-0 atas Crystal Palace. Tottenham Hotspur pesta gol 3-0 lawan Norwich City. Aston Villa nih kembali mengejutkan setelah menang 2-1 atas Leicester City. Dan besok akan ada pertandingan seru antara Everton melawan Arsenal. Sehari sebelumnya, hari Sabtu, itu juga ada pertandingan. Ini yang seru nih ya, Gan ya. Iya. West Ham menang 3-2 lawan Chelsea. Terus Newcastle akhirnya menang lawan Burnley. Lalu Liverpool menang tipis lawan Wolves. Dan 1-1 antara Southampton dan Brighton Hove Albion. Nah, kita bakal ngebahas sedikit soal pertandingan yang penting nih, yaitu Chelsea melawan West Ham. Gimana menurut lu, Gan? Ini sih murni ya kesalahan dari kiper si Mendy. Chelsea Thomas Tuchel aja juga nyebut kalau ini kesalahan si Mendy sama si siapa pemain tengahnya? Pemain Itali? Jorginho. Dua pemain tersebut kemarin sih menurun ya penampilannya dibanding sebelumnya. Terutama kipernya yang jadi sorotan. Iya, betul. Blunder di gol pertama sama gol ketiga. Betul banget. 2 kali dia buat kesalahan fatal yang banget. berujung pada kekalahan Chelsea yang membuat mereka turun ke peringkat 3 klasmen. Dilewatin sama Liverpool sama City. Yang kemarin menang. Nah, ini gua ada ya walaupun Chelsea kalah ya, kita nggak bisa nutup mata kalau West Ham itu penampilannya emang lagi bagus banget di bawah David Moyes. Iya. Nah, ini buat fakta-fakta aja ya buat kalian ya. West Ham itu berhasil ngalahin Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur dan Leicester musim ini. Lawan MU menang. Kalahnya dia di Liga. Piala Liga kan? Piala Liga. Iya betul. Kalau di Liga Inggris tuh menang MU. Iya. Pasti nggak mau kalah dia. Iya. Tapi mereka berhasil ngalahin kan? Iya. Di Piala Liga itu di Carabao Cup kan? Iya. Nah, terus ada lagi fakta yang berikutnya. Hanya 4 tim teratas Premier League yang saat ini selisih golnya positif. Chelsea, Manchester City, Liverpool dan West Ham. MU ya. Sorry ya, Gan. Nggak usah disebut lah itu ya. Nah, terus ada fakta lagi terakhir nih. Terakhir kali Chelsea kalah setelah unggul di babak pertama, yaitu pada Desember 2018 lawan Wolves. Waktu masih dilatih sama Maurizio Sarri. 48 pertandingan dia kalau unggul di babak pertama nggak pernah kalah sampai akhirnya di bawah David Moyes. Iya. Jadi MU salah nggak sih buang David Moyes? Enggak salah sih. Enggak salah sih, cuma waktu itu Ferguson emang suka David Moyes karena emang David Moyes bertahun-tahun di Everton dengan minimnya dana tapi bisa membawa tim tersebut di jajaran taruhlah di level papan tengah lah ya, bagus waktu itu ya. Waktu itu enggak salah juga sih, cuma ya enggak tahu ya pas ke MU jadi nggak sabar. Iya sih, nggak sabar. MU nggak sabar. Posisi West Ham saat ini nomor 1 di grupnya Europa League. Posisi 4 di Premier League, lalu lolos ke perempat final Piala Liga mengalahkan MU dan Manchester City. Yeah. Ya keren banget David Moyes ya. Yeah. West Ham juga
teman-teman yang mendadak West Ham gara-gara nonton Green Street Hooligan pasti happy banget nih. Iya. Ini West Ham tuh ada 2 pemain kunci sih yang menonjol di musim ini. Keduanya kebetulan bermain di posisi sama, Siapa tuh? pemain bertahan. Pertama si Declan Rice, dia sekaligus DMF ya? kapten ya DMF juga, sama si Thomas Soucek, pemain Republik Ceko. Itu Keduanya kemarin lawan Chelsea dapat pujian langsung dari si Thomas Tuchel ya. Wis. Duet yang di lini tengah musim ini cukup bagus. Yang terbaik lah ya kombinasinya nih tengah ya. Iya, kombinasi. Declan Rice sih kita lihat juga waktu Euro kan Ya di gila-gila. timnas Inggris ya. Di iya, timnas kemarin Inggris kan, Iya iya. betul. Bagus banget dia mainnya. Dia ini loh, jebolan akademi Chelsea. Declan Rice ini Iya, jebolan iya, betul. akademi Chelsea. Betul. Memang selalu Chelsea memang selalu menyia-nyiakan pemain-pemain terbaiknya yang dia punya. Emang benga aja nih Chelsea. Oke, itu dia tadi Premier League. Ya. Sudahlah, kita bahas Premier League-nya. MU mau dibahas juga nggak? Mau dong. Nggak? Kita bahas nggak nih? Penting dong. 1-0 Pertandingan debut Ragnik. Gimana menurut lo? Ada perubahan nggak? Orang-orang muji-muji. Oh ini strateginya Ole tuh cuma tulis kita semangat. Nah, Iya, tapi kalau betul, Ralf tuh betul. lebih memberikan strategi katanya. Gimana? Ini baru MU sesungguhnya. Baru Terutama pertandingan di pertama. babak pertama ya. Babak pertama MU bener-bener nguasain bola, pressing ketat, peluang banyak. Cuma sayangnya emang finishing terakhir ya. Terus yang jadi sorotan tuh posisi pemain. Ya. Posisi pemain tuh bener-bener di mana bola second ballnya jatuh ke pemain MU terus. Posisi pemain tuh selalu ngepas. Cuma ya babak kedua sedikit turun tempo karena emang pergantian pemain juga. Sancho, si Rashford juga pergantian pemain sih. Kayaknya sih emang si Rap ini masih pengen ngelihat pemain lainnya. Tapi di babak pertama itu bener-bener itu baru MU main di kandang sendiri. Ngedikte permainan tim lawan. Gimana kalau pemain favorit lu, Pangeran Fred? Kelihatan kalau diasuh sama pelatih yang emang tahu posisi karakter itu beda. Fred juga bagus malam, emang bagus banget walaupun emang Fred masih banyak salah passing juga, tapi dia banyak motong bola juga sih. Jadi lebih efektif ya mainnya ya. Lebih efektif, lebih gampang nyiptain peluang, nggak kayak dulu sih emang kadang nguasain bola tapi kayak kebingungan di lini depannya, kebingungan entah harus ngapain. Jadi sekarang tuh lebih berpengaruh ke dalam tim ya, Iya. berpengaruh ke permainan ya. Iya, Sebelumnya oke lah Bu, dia bisa motong bola, tapi setelah itu dia bingung. Ya, Tapi emang kalau lihat pertandingan kemarin emang lebih atraktif lah MU-nya iya itu lebih kelihatan. banyak peluang juga. Sayang finishingnya aja sih kemarin. Kayak Fernandes emang lagi turun, tapi Ronaldo kemarin sentuhan 1-2-nya bagus Ronaldo. Bagus ya. Walaupun emang syutingnya nggak ini kurang ya, tendangan bebasnya juga masih jauh. Tapi yang jadi sorotan kemarin Sancho sih bagus sebenarnya, cuma diganti babak kedua. Kayaknya itu bener kata lo pengen Iya. nyoba pemain lain untuk skema berikutnya. Iya, salah satunya kan kelihatan juga tuh Elanga baru main tuh. Baru main lagi. Dia sebenarnya kan katanya sih si Rap ini tertarik pas ngelihat latihan. Iya. Betul. Nah kalau lu dari sebagai Ini juga apa? apa? Clean sheet pertama kali sejak bulan Juni. Wis, Bayangin bulan Juni lama banget. serius lu? Iya, ini clean sheet pertama De Gea di Old Trafford. Oke. Bagus juga efeknya. Efek Faktanya, iya. kedatangan Ralf nih bagus juga Iya, ternyata iya, ya. iya. Kalau menurut lu dari sisi seorang fans MU dari 1 sampai 5 berapa skornya pertandingan kemarin menurut lo? Kepuasan lo terhadap pelatih baru? Babak pertama sih 8 ya. Anjir 1 sampai 5 dia 8. 4. Oh, 1 sampai 5 4. Ya 4, oke, sampai 5 4. 8 ya. Oke, tapi babak kedua agak menurun ya. Agak menurun tempo sih, agak menurun sih. Tapi belum ya. Ini lu Belum masih sih. berharap lebih Iya, banyak ya. Iya. Soalnya kita harus nantikan lawan tim-tim kuat lah. Iya, belum keuji. Menarik ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk Michael Carrick yang Iya. sudah memberikan 2 kemenangan lo di bawah pegangan Ini dia. padahal lo. pemainnya nggak jauh beda lawan Arsenal kemarin ya, lawan Carrick. Cuma
dari karakter permainannya beda. Oh gitu juga, Iya. kelihatan banget kayak gitu ya kan? Ini pemainnya sama Arsenal, yang diturunin Carrick tuh sama. Oh. Cuma perbedaannya jelas dari segi permainan, lebih ngotot, lebih pressingnya juga lebih bagus. Dari positioning dan segala Iya, macam juga position- lebih enak sih Yang emang. lebih enak positioning. Sampai dibahas juga kan sama pandit-pandit di Inggris gitu. Wah, sampai digambar-gambar ini, lihat nih Iya. perbedaannya dan segala macam. bedanya Ole sama si Rap ini kayak gini, Ole banyak yang bilang, pengamat tuh bilang Ole cuma mengandalkan skill pemain, Heeh. bukan skema, Betul. skema permainan. Bedanya di situ. Cuman kayak, ayo tunjukin permainan terbaik lu, hanya membakar semangat aja Iya, bisanya. iya, iya. Kalau untuk strategi dia mungkin agak kurang. Iya, skemanya kurang. Lebih mempercayakan skill pemain, ya udah lu main aja gitu. Lepas, main Pas lepas, aja, ya. iya. Tapi padahal kalau di Premier League nggak bisa begitu doang. Iya. Lawannya lebih gila lagi soalnya. Lebih gila, iya. Nah, itu dia tadi kita obrolan di Premier League. Sekarang kita terbang sedikit ke Italia. Italia ini di Serie A kemarin menarik pertandingannya. Terjadi juga perubahan di puncak klasmen. Asik. Yes. Jadi di match day ke-16 kemarin AC Milan menang 2-0 lawan Salernitana. Lalu Inter Milan pesta gol di kandang Roma 3-0. Dan setelahnya Napoli tumbang 2-3 melawan Atalanta. Terus Fiorentina menang 3-2 atas Bologna. Lalu Verona menang 4-3 lawan Venezia. Spezia imbang 2-2 melawan Sassuolo. Lazio menang 3-1 atas Sampdoria. Juventus akhirnya kembali menang nih 2-0 atas Genoa. Terus nanti ada pertandingan lagi, Empoli Udinese, Cagliari Torino pada hari Selasa dini hari Malam nanti ini, ya, malam ini. ntar malam Iya. ya. Iya. Nah, senang kita ya sebagai duo pecinta Milan sih, happy aja ya kan hasil kemarin ya. Kalau kata gue sih, gue yakin ini posisi pertama nggak lama. Anjir. Milan nggak lama, nggak lama di atas Milan. Beda sih sama Inter 1 sama Napoli mulai 2. Cywar. Gila. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu, Gan? Milan ini ya memang sih baru langsung ngerasain 2 kekalahan beruntun emang kemarin. Poinnya Iya. terbuang sia-sia, sementara Inter 4 kali kemenangan beruntun. Jadi untuk informasi bedanya cuma 1 poin. Milan 38 di puncak klasmen, Inter 37 di peringkat 2 dan Napoli 36 di peringkat 3. Diikuti Iya. Atalanta di peringkat 4 dengan 34 poin dan Juventus di peringkat 5 dengan 27 poin. Atalanta nih ya, 5 kemenangan beruntun ya. Iya, kejutan ya Atalanta ya. Wow, formnya lagi bagus banget. Terus Fiorentina juga nih menyodok ke peringkat 6. Terus Roma ada di peringkat 7. Wah, menarik sih. Mourinho kayaknya ini ya. Mourinho lumayan frustasi atau gimana ya? Emang beda Dua kelas. kali kekalahan beruntun ini. Beda Mourinho. kelas timnya. Beda ya? Iyalah. Nggak punya duit ya. Ya Inter sama Roma mah yang nggak bisa disamakan saat ini ya. Iya. Inter kasarnya mah sekarang mah Inter udah pemainnya udah lama ini ya, gabung ya. gabung bersama. Terus Iya. nama-namanya juga bagus. Iya. Beli pemainnya juga tepat kalau menurut gua. Pelatihnya juga tepat menurut gua. Inzaghi ya tepat, bener. Jadi Pemilihan pelatih tuh. betul. Cocok. Menyerang kan Inzaghi kan gaya kan menyerang banget waktu Lazio Iya, di bawah waktu dia di kan. Lazio tahun lalu. Inter ngasih lihat gaya yang sama. Besok itu penampilan menariknya Milan lawan Udinese di kandang Udinese. Terus Inter itu melawan Cagliari. Ya, Nah ini itu ya. mungkin Gila. Lu kalau bisa ngeliat muka Agan saat ini mungkin ya menurut gue ngarep. Enggak kan. Ya Kalau minimal Milan draw lah lawan Udinese. menurut gue ntar nih penentuannya di 20 Desember. 20 Desember itu Milan melawan Napoli, sementara Iya, kuncinya di situ Inter pas mainnya itu 18 Desember melawan Salernitana. Kemungkinan kan 2 pertandingan ini kalau ngeliat trennya Inter ya. Iya. Inter bisa menang. Milan lawan Napoli nih mungkin penentuannya nih. Bakal jadi pertandingan penutup Akhir tahun ya. Musim dinginnya menarik nih. Siapa Iya, yang iya. bakal menjadi Scudetto musim Scudetto, dingin. ya. Ih, kalau Paruh Milan nggak musim usah. ya. Jangan. Jangan sampai buat fans Milan jangan sampai kena prank seperti tahun lalu. Makanya.
Jangan. Di awal tahun ngegas sampai tengah, menit akhir ya udahlah ya. Jangan dong, Gan. Malah tetangga yang juara ya. Jangan, lu gila ya. Nih, kalau kita sekarang mau terbang lagi ke sebelah lagi nih, ke La Liga Spanyol. La Liga Spanyol ya kita bahas yang sedikit-sedikit aja lah, karena memang kompetisinya ya masih begitu aja. nggak tahu deh ini pada sebel ya orang-orangnya, tapi emang kenyataannya gitu. Pertandingan matchday 16, Granada Alaves 2-1 kemenangan Granada. Sevilla menang 1-0 melawan Villarreal. Kejutannya Barcelona dipermalukan Real Betis 0-1 di kandangnya sendiri. Terus ada lagi sama Atletico Madrid dipermalukan sama Mallorca yang ngegolin di Kubo. Iya, Kubo. Gila, keren nih dia nih. Terus Madrid makin dikdaya dengan kemenangan 2-0 lawan Real Sociedad. Rayo Vallecano menang 1-0 lawan Espanyol. LC menang 3-1 atas Cadiz. Levante Osasuna 0-0. Lalu bakal ada Celta Vigo kalah 2-1 oleh Valencia. Dan nanti ada Athletic Bilbao dan Getafe. Untuk kita langsung masuk ke klasmennya, Madrid unggul 8 poin dari Sevilla di peringkat 2. Iya, Sevilla. Peringkat 3 aja Real Betis Real yang ngalahin Betis. kemarin Barcelona. Atletico Madrid turun ke peringkat 4. Real Sociedad peringkat 5. Peringkat 6 Rayo Vallecano. Dan nomor 7 Barcelona. Emang udah diganti Xavi aja masih begini Iya. juga ya. Ini nggak tahu makin seru setelah nggak ada Messi atau makin gak menarik atau gimana ini? Barcelona butuh waktu lama untuk kembali ke bentuknya. Iya. Menurut gua. Masih ini ya, nemuin pemainnya ya. Terlalu tergantung sama Messi, bergantung sama Iya. Terlalu bergantung sama Messi, betul. Kelihatan sih. Kelihatan segimana jagonya Messi kalau menurut gua ya. Iya. Messi itu walaupun dia mungkin pemain lawan jadi lebih fokus ke dia kan jadinya. Iya. Jadi pemain lain terbuka atau emang Messi magisnya Messi ngegolin mulu bagaimana, dari tendangan bebas kah, dari mana, dia punya magnet tersendiri. Saat ini Barcelona memang pemain-pemain juara, pemain-pemain bagus, tapi ya nggak nyampe kualitasnya sama Messi, coy. Iya, belum nemuin kayak Messi juga. Ya, nggak Iya. bakal nemu Nggak dalam bakal. waktu dekat. Ih, Berat gila. ya, iya. Ini mah pemain 100 tahun sekali kali kayak Messi, kayak Ronaldo, kayak Maradona. Ya sekian puluh tahun sekali. Emang perlu waktu. Setidaknya bikin, kalau menurut gua nih, bikin tim yang solid lagi. Solid lagi sama seperti sebelum nemuin Messi. Iya. Ronaldinho, Xavi lah, Iniesta gitu kan. Iya. Ya emang timnya Eto'o udah solid. ya. Eto'o kan kayak gitu. Itu perlu membentuk tim yang emang solid. Ditambah Suarez ya, cedera ya. Yang terpaksa ini. Bukan Suarez, sorry. Siapa? Usman Dembele. Bukan Ousmane Dembele. Yang jantung kemarin? Aguero, ditambah Aguero. Iya, Aguero juga kita mengucapkan selamat atas karir yang bagus, tapi ya Iya. selamat istirahat lah ya. Iya, Pensiun berat. kemungkinan besar ini dia nih. Berat. Ya makanya ya mungkin Aguero juga sakit hati kali mau main sama Messi Iya. gak jadi. Iya. Kepikiran kali ya. Pikiran jadi Kepikiran. jantungan coy. Kepikiran. Aduh, di Barcelona. Tapi ya Barcelona ya untuk fansnya sabar-sabar aja tahun ini. Pasti bakal dibully terus. Iya. Tapi kayaknya Januari aktif kayaknya nyari striker ya. Gosipnya kan 2 pemain MU, Martial sama Cavani. Oh serius? Iya, mau ditukar sama Coutinho gosipnya. Wow, oke juga sih. Emang permasalahannya di depan. Iya betul ya. Iya, sehabis ditinggal Messi ya nggak ada gol. Depay juga nggak bisa. Iya, nggak ada Depay, gol. ya, aduh, Memphis Depay. Tapi Iya. kalau Martial sama Cavani jadi pilihan sih kemungkinan ya menarik juga ya men. Cavani sih yang menarik ya. Cavani maksudnya dia lebih tipikalnya cocok lah di La Liga tuh ya. Iya betul, apalagi dengan usianya yang udah lanjut kayak gini ya. Iya. Ya, kita lihat aja nih bagaimana pergerakan Barcelona di Januari. Oke, itu tadi kita ngomongin Iya. dari Liga Eropa. Sekarang kita ke tanah air, tapi kita nggak ngomongin soal
Liga 1. Kita nggak ngomongin Liga 1, tapi kita ngomongin timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF 2021. Oke, nih coba Gan, bacain dulu Gan nih. Jadwalnya tuh kapan jadwal bertandingnya? Kan udah mulai nih tanggal 5. Ya, Nah, kalau menurut Agan nih kapan sih tanggal bermainnya nih? timnas itu baru main tanggal 9 hari Kamis lawan Kamboja. Oke. Menurut gua sih ini sedikit diuntungkan ya karena Kamboja kan lagi main juga lawan Malaysia ya. Tim lain tuh udah main, Indonesia terakhir main. Iya ya. Iya, Iya, iya. jadi mereka kayak ada ya satu putaran semuanya main dulu baru Iya. jadwalnya Indonesia Ya, ya. terbaru kan Malaysia menang 3-1 lawan Kamboja nih hari ini nih. Barusan Udah habis emang? habis 3-1 ya? 3-1 kemenangan Malaysia. Jadi seenggaknya Indonesia punya bayangan melihat permainan satu grup ya, Ya. tim lain ya. Jadi bisa membaca permainan Kamboja setidaknya Iya. sebelum pertandingan 9 Desember nanti. Ya. Nah, terus pertandingan kedua Pertandingan kedua Indonesia lawan Laos itu hari Minggu, hari Minggu tanggal 12 Desember 12 ya? Desember. 12 Desember. Ini menarik juga nih. Terus kita akan melawan Vietnam tanggal 15 Desember. Terus ditutup derby Asia Tenggara nih. Derby serumpun lah ya Serumpun, ceritanya ya. iya, iya. Melawan Indonesia melawan Malaysia 19 Desember 2021. Semua pertandingannya setengah 8 malam. Iya. Itu kita 3 pertandingan pertama melawan Kamboja, melawan Laos, melawan Vietnam, kita main di Bishan Stadium. Jadi stadion ya kelas keduanya lah. Iya. Sebelum kita melawan Malaysia di Singapore National Stadium. Ini menurut gua diuntungkan sih harusnya kalau gua ya. Iya. Kalau Iya. menurut gua diuntungin. Benar. Tapi untuk awal kita memang diuntungkan, tapi di akhir-akhir kita tidak diuntungkan. Kenapa? Karena Malaysia bakal dapat hari libur lebih banyak untuk pertandingan terakhir. Iya. Itu yang harus jadi perhatian sama coach ya lah ya. Nah, kita bakal ngebahas dikit nih soal beberapa pemain yang nggak bisa main di laga pertama melawan Kamboja. Kamboja nanti. Seperti Egy Maulana Fikri yang belum bergabung. Iya. Dia kemungkinan baru gabung. Habis 2 pertandingan ya. Ya kabarnya sih 2 pertandingan pertama dia tidak bisa datang. Cuman nggak Lawan belum. Vietnam kan kabarnya lawan Vietnam Malaysia itu bisa main cuma belum dipastikan ya. Ya itu dia. Dia masih belum dilepas sama FK Senica. Dia masih harus main di Liga Slovakia. Terus ada pemain lagi, 4 pemain lagi yaitu yang di Liga 1, yaitu Hernando Sutaryadi yang masih bermain sama Persebaya. Rizky Ridho juga di Persebaya. Terus Nadio Argawinata. Bali ya baru Bersama main semalam ya. Nah semalam bawa Bali nggak kebobolan 0-0 lawan Arema. Iya. Terus terakhir adalah Rizky Dwi Febrianto yang main buat Arema yang semalam juga main. Arema, iya. Nah ini kelima pemain ini kemungkinan besar belum bisa main di pertandingan pertama. Untuk Nadeo sendiri, Nadeo dan 4 pemain lainnya kecuali Egy, kabarnya baru bisa berangkat itu tanggal 10. Berarti 2 pertandingan dia tidak main tuh. Kabarnya sih hari Minggu bisa main kalau si ini ya si Nadeo. Nadeo itu baru berangkat kalau nggak salah besok. Oke. Cuman kalau dari info yang gue dapat nih, Iya. dia kemungkinan berangkatnya tanggal 10. Kemungkinan Oh, besar. Kemungkinan besar tanggal 10 bersama pemain-pemain lain. Kayaknya Iya. emang klub nggak mau ngelepas dalam Iya. waktu dekat ini karena lagi padat-padatnya. Nah itu sekarang nih untuk kita ada di grup B. Tadi Malaysia sudah menang 3-1 atas Kamboja. Lalu Laos akan melawan Vietnam. Vietnam setelah pertandingan Kamboja Malaysia. Jadi kalau ada yang mau nonton langsung aja nonton di video.com. Video.com. Gratis. Gratis. Ya walaupun bukan grup kita tapi ya emang nontonnya di situ mau gimana lagi. Nah, terus kita bakal ngebahas soal squad nih. Ya. Squad lawan nih lumayan menarik kalau menurut gue. Karena Kamboja gimana squadnya? Kita sebelum ngomongin lain, squad Kamboja gimana sih Gan menurut lu Gan?
Kamboja itu hampir sama dengan Indonesia, tapi lebih banyak Kamboja ya, mayoritas pemain muda. Si pelatihnya sendiri, si siapa? Pelatih Keisuke Kamboja, Honda. dia menekankan dia lebih pertandingan di AFF ini buat selanjutnya nanti SEA Games. Oke. Fokus ke SEA Games. Jadi kebanyakan pemain mereka malahan U23 ya sebenarnya ya. Iya. Di- Dan keuntungannya Indonesia lawan Kamboja ini, Indonesia belum pernah terakhir kali belum pernah kalah ya. Belum pernah kalah lawan Kamboja. Belum 16 pernah kalah. pertemuan semuanya 15 kali menang, 1 kali draw. Yes, 1 kali draw itu adalah pada tahun 1997. Saat Iya. itu ada di kompetisi kualifikasi Piala Dunia. 1-1 mainnya di Kamboja. Setelahnya Indonesia selalu menang dan dalam 2 pertemuan terakhir tahun 2017 Indonesia menang 2-0 dan 3-1. Jadi sebenarnya Iya. trennya masih Iya. bagus buat Indonesia ya. Masih bagus. Jadi emang kuncinya ya pertandingan awal ini emang harus raih 3 poin mau nggak mau harga mati. Harga mati. Iya. Kita nggak mau tahu. Jangan mengulang kayak Piala AFF 2018. Iya. Laga pertama kalah lawan Thailand. Memang beda kelas, tapi ya 3 poin pertama itu kan yang menentukan Penting langkah banget, kita iya. berikutnya, gitu loh. Soalnya kita tahu sendiri 2 lawan terakhir lawannya Vietnam sama Malaysia. Itu kalau kita sampai kehilangan poin, setidaknya cuma dapat 1 poin, wah Iya. pasti 2 pertandingan Rugi terakhir banget. berat, Berat. gila. Nah, Seenggaknya beban juga ya pemain ya, mental pemain juga bisa jadi beban kalau 2 pertandingan akhir lawan Vietnam sama Malaysia. kalau sekarang nggak bisa ngunci kemenangan, ya. Iya. Makanya nih, ini menariknya adalah Sintayong tidak memanggil pemain-pemain dengan nama besar. Iya. Banyak bintang-bintang baru Liga 1 sebenarnya nih bisa Iya, iya. disebut gitu. Dan banyak pemain-pemain hasil naturalisasi atau bermain di liga luar. Iya. Sebenarnya bagus juga ya. Elkan Bagot menurut lu gimana nih? Ekan Bagot itu ya Sintayong nggak heran ya, maksudnya nggak aneh ya, ngotot Ekan Bagot ternyata pas pertandingan terakhir lawan Afghanistan uji coba itu bagus banget. Emang kuncinya dia. Kalau kata lu kan Elkan Bagot lawan Iya, Afghanistan. lawan Afghanistan seorang doang. Itu bener-bener beda, pemain yang bisa jadi pembeda dan kunci ya di lini belakang ya. Pengalamannya bisa nambah buat pemain belakang lainnya. Kayak Fahrudin kayak gitu, ngebantu lah itu. Elkan. Mudah-mudahan nanti nih performance-nya mirip-mirip kayak lagi lawan Myanmar kemarin ya. Bener, Afghanistan. Myanmar yang 4-1. Elkan nggak main. Enggak, maksudnya Oh iya. Indonesia. Indonesia, Secara trennya keseluruhan nih, Iya. semoga aja bisa mainnya tuh kayak waktu lawan Myanmar, menekan, berani, terus juga kayak house goal gitu loh. Iya, iya. Seru, jadi kita nontonnya tuh juga di Indonesia yang jauh ini kita jadi akhirnya wah semangat betul gitu. Nah abis itu kita bakal ngelawan Laos. Laos secara head to head Indonesia juga tidak pernah kalah lawan Laos. Iya. 8 kali menang, 1 kali imbang. Tapi hati-hati nih, Indonesia imbangnya itu waktu di Piala AFF tahun 2012. Emang udah 10 tahun ya, hampir 10 Iya. tahun. Tapi ini memperlihatkan kalau Laos bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata gitu loh kan. Iya, iya. Apalagi kemarin pelatihnya udah mulai ini ya, sedikit menyinggung timnas Indonesia ya, bahwa lawan kuat cuma Malaysia sama Vietnam. Nah, tidak dipandang nih kasarnya nih. Iya, Harus iya, dibuktikan kalau si pelatih itu salah. Tapi ya kita nggak bisa menilai dari sejarah juga karena kalau yang gue tahu nih, Laos saat ini mengklaim mengirim tim terkuat di Piala AFF yang pernah dia punya. Iya. Jadi mereka itu sekarang punya striker namanya Sokapon Phongchekam. Sekali lagi, Sokapon Phongchekam. Nah, ini striker ini dijulukinnya Messi-nya Laos. Woi, Ngeri. gila loh, hati-hati Ngeri nih. ya. Ini hati-hati. Dia ini bernomor punggung 10 dan pasti bakal jadi ancaman juga. Gue sih nggak sabar pengen lihat nih bagaimana sih Messi-nya Laos nih. Gue sebenarnya penasaran. Nah, apalagi ada satu pemain juga yang jebolan
Prancis, Liga 1-nya Prancis, yaitu Billy Catcop. Catcopo. Nah, Billy nyebutnya Catcop. kayak kalau di sini dia namanya Billy Catcop ya nyebutnya. Soalnya kalau panjang Pom. belakang Catcop Pompon. Nah, itu namanya tuh. Billy Catcop Pompon. Nah, bukan pom-pom ya. Striker ya. Striker dia. Rambutnya menarik tuh. Rambutnya di dread gitu. Iya. Jadi ini menurut gua sih ujian buat Iya. Indonesia. Laos bukan seperti tim yang biasanya di pesta Bukan golin. tim yang dulu ya. Nah, bukan tim yang dulu. Ini sekali lagi Laos merasa ini adalah tim terkuat sepanjang sejarahnya. Jadi Indonesia nggak bisa nih sebelah mata kayak biasanya Iya. nih. Keuntungannya hari ini Laos main lawan Vietnam. Jadi kita bisa lihat ya. Seenggaknya skemanya seperti apa. Betul. Pelatihnya juga pelatih Singapura. Iya. Dan dia ya bagaimana ya sudah lama memegang tim Laos dari pelatih U15, U23, jadi sekarang tim senior. Jadi emang sudah memiliki sama tim ini gitu loh. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Nah, mudah-mudahan aja timnas bisa bermain bagus, bisa meraih hasil yang Iya. maksimal lah ya Iya. untuk dua laga pertama ini. Nah, untuk Vietnam dan Malaysia. bagaimana kalau menurut lo nih kan? Kuncinya 2 pertandingan awal ya. Seenggaknya lawan Vietnam, Malaysia, Indonesia bisa itu apa sih? Kelemahannya di fisik sih, fisik pemain. Faktor kuncinya bedanya cuma 3 hari dari Laos ke Vietnam, lawan Vietnam. Itu yang berat, makanya harus mau nggak mau 3 poin harus bener-bener. Soalnya kuncinya bisa jadi rotasi pemain yang ngeri ya. Ya, itu dia. Ya semoga aja Fisik pemain ya. malahan kedatangan pemain yang Iya. telat-telat ini malahan berimbas baik ya untuk Indonesia ya, yang Iya. kayak Egy dan 4 pemain dari Liga 1. Nah, ini menariknya nih kalau Vietnam mereka masih mempertahankan the winning team yang pernah menjadi juara Piala AFF 2018. 14 pemainnya adalah pemain yang juara bersama Piala AFF kemarin. Nah, yang paling unik ada hanya 2 pemain debutan, yaitu penjaga gawang Quan Van Chuan dan penyerang Tran Van Dat. Ini lucu juga sih. Yang ini aja media-media Vietnam sampai bingung karena ini kipernya masih 20 tahun dan mainnya di V2 di Liga V2. Liga 2, Vietnam ya. Liga 2-nya. Liga 2. Bingung nih orang-orang kenapa yang dia pilih gitu. Sementara kalau Nguyen Tuan An untungnya 2018 kagak main coy gara-gara cedera. Iya. Karena ini jago banget dia. Iya benar. Makanya nih ini enggak sekali lagi Vietnam itu sekarang lagi gila-gilaan. Vietnam ini semacam Piala AFF sebagai pelampiasan kualifikasi Piala Dunia yang belum pernah menang. Itu benar dibantai mulu. Iya. Kabarnya kan si Pak Hang Seo itu sempat mau ngundurin diri, tapi ternyata kontraknya malah diperbarui sampai 2023. Ya, memang. Ya dia bisa mengangkat generasi emasnya sih. Jadi kalau menurut gue emang Iya. calon juara, Targetnya ya juara bertahan. salah satu kandidat terbaik ya saat ini ya Vietnam untuk Vietnam. menjadi juara karena kita Iya. lihatlah satu-satunya tim yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak selanjutnya. Iya, babak akhir ya. Sementara Thailand aja nggak keok kan kemarin. Iya. Nah, lalu kita akan ngomongin saudara serumpun kita, Malaysia. yaitu Malaysia yang tadi menang 3-1 walaupun 2 pemainnya sempat positif COVID ya. Iya, 2 pemainnya. Jadi ada 2 pemain Malaysia dinyatakan positif COVID, yaitu Hairul Azan Khalid dan pemain sayapnya Faisal Halim. Itu dinyatakan positif COVID, tapi kayaknya nggak berpengaruh sama permainan Malaysia tadi. Iya. Enggak. Iya. Gimana kan tadi lu melihatnya permainan Malaysia melawan Laos? Permainannya sih cukup terbuka ya. Cuma memang tadi kalau nonton sekilas tuh lebih ketika pemain Kamboja nguasain bola lebih bertahan ya, maksudnya nggak ngepres, mengandalkan serangan balik cepat dan terbukti tadi gol. Iya kan? Iya. Gol kedua, gol ketiganya kan Punya kecepatan ya iya. mereka ya. Udah gitu Pemain tenang Malaysia. banget depan gawang tadi. Iya.
tidak terburu-buru ya. Eksekusi gol yang kedua itu bagus banget. Dan tendangan jarak jauh lini tengahnya itu yang harus Iya. diwaspadain. Tadi beberapa kali tendangan jarak jauhnya Shot on goal ya. emang nggak ngarah ke gawang, maksudnya nggak tepat ke gawang, tapi Iya. itu cuma tipis loh. Iya. Dari mistar, dari tiang itu yang harus diwaspadain. Iya, betul. Lini kedua timnas itu harus benar-benar ekstra kerja keras ya. Evan Dimas lah tugasnya. Iya. Evan Dimas bagaimana nih? Evan Dimas kan belakangan ini sedang dibully banget soal penampilannya yang nggak pernah menawan kalau lawan negara-negara besar, selalu bermasalah, selalu Iya. underperformance. Mungkin kebanyakan ngerokok kali Evan. Udah kurang-kurangin lah rokok lu itulah. Gila ya mari gini masih aja begitu. Justru yang menariknya kayaknya kunci permainan timnas di lini tengah tuh sama pemain Persibaya, Ricky Kambuaya. Nah, ini juga idola baru pecinta timnas Iya. nih ya. Beberapa kali dia sempat nyetak gol kemarin kan. Nggak ada capeknya juga permainan Iya. lawan Myanmar, lari ke sana kemari. Wah, gila deh. Semoga aja sih dia jadi motor serangan permainan baru di timnas Iya. ya. Baru gitu loh, aku seger. Dan kita harus ingat Piala AFF ini selalu menciptakan bintang-bintang baru untuk di timnas. Iya. Seperti betul. dulu ada Zulkifli Syukur lah dulu kita Iya. pertama kali, juga abis itu kita ngeliat Supardi juga meledak kayak di bawahnya Alfred Riedel. Lalu kita pernah juga Boas ya, bagus ya. Boas kalau Boas mah udah dari dulu ya. Udah lama ya. Iya. Tapi kalau kayak Firman Firman. waktu dari AFF terus di Piala Asia gitu. Eli Aiboy ya. Eli Aiboy juga. Jadi emang selalu menciptakan pemain-pemain yang diharapkan di kemudian hari. Iya. Nah ini nih kita sih berharap banyak pemain-pemain Indonesia lagi nih yang baru-baru ya. Iya. Pemain-pemain yang baru dapat kesempatan sama pelatih Sintayong untuk membuktikan dirinya. Kalau nggak di sini kapan lagi gitu loh. Iya, betul. Kalau ntar di kualifikasi Piala Dunia terlalu berat lawan-lawannya, banyak alasan lagi. Ya AFF sudah saatnya. Iya, AFF. Walaupun nggak Kesempatan juara. ya, apalagi ini pemainnya wajah-wajah baru lah, bisa dikatakan kayak gitu di Piala AFF ya. Iya, Kecuali kayak Evan Dimas ya. Betul banget. Pemain-pemain baru yang kayaknya ini adalah kerangkanya Sintayong untuk kompetisi-kompetisi besar berikutnya. Jadi beban kalian bukan hanya tinggal datang main dan main, tapi ya membuktikan diri kalau emang pantas masuk timnas. Udah nggak ada waktunya lagi deh ya Gan ya. Iya. Sudah Betul. TC kemana-mana, sudah latihan kemana-mana, udah dapat apapun yang kalian mau, pelatih bagus, TC bagus, tinggal membuktikan diri aja. Jangan sampai abis pertandingan Laos disuruh latihan oper-operan lagi. Passing, ya. Betul. Dari 2 uji coba kemarin juga kelemahannya passingnya. Passing lini tengah yang terputus ke depannya. Nah kan, entah itu kepelanan, entah itu kekencengan. Yang penting kalau menurut kita sih sebenarnya fokus aja ya Gan ya. Iya. Sebenarnya ini dari lini belakang udah kelihatan bagus kerangkanya ya. Ada Asnawi, ada si Pratama, sama si Elkan ya. Fahrudin juga. Fahrudin Itu juga. kerangkanya bagus tadi belakang tuh. Belum lagi ada Victor Igbonevo. Cuma ya permasalahannya di lini tengah kuncinya. Lini tengah mudah-mudahan kan ada kayak ya Harapannya ya Evan Dimas. itu dia, kayaknya kita terlalu berat deh menumpukan harapan sama dia deh. Kayaknya emang harus ada dinamo baru gitu loh. Jangan cuman mungkin Abimanyu kali ya. Abimanyu mau ditaruh di situ. Abimanyu ya. Kan kemarin kan Sarian Abimanyu Abimanyu. cedera kan. Iya. Jadi tidak ada pilihan. Nah, semoga sih Abimanyu bisa menjadi opsi baru kalau Evan Dimas dijaga ketat. Evan Dimas udah kebaca men. Oke. Sama musuh-musuh kita mah udah kebaca, matiin Evan Dimas, bolanya pasti bingung mau kemana. Yang gini sih menurut gue ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut lo peluang di 2 pertandingan pertama bagaimana Gan? Peluangnya sih sebenarnya kalau ngelihat susunan pemain seperti lawan Myanmar sih bisa menang, harusnya menang ya. Apalagi pemain Kamboja pemain muda. Betul. Iya, Malaysia aja bisa menang, masa kita enggak? Gengsi lawan Malaysia. Itu denger tuh. Iya. Pemainnya malah ini ada Ezra, ada walaupun yang lainnya masih baru ya kayak Hari Yudo, Dedik Setiawan sama Hani Sagara. Ya, tapi kan sudah Timnas- malang melintang di Liga 1 ya. Udah nggak ada alasan menurut gua. Apalagi terus lawannya
berikutnya lawan Laos juga sama aja. Mau Iya. mereka siapapun, mau mereka Iya. ngomong tim terkuat saat ini, ya kita levelnya beda sama mereka. Iya. Ini sih 2 pertandingan awal harus dimenangkan ya Gan Iya. ya. Kuncinya 2 pertandingan awal sih. Biar maksudnya supaya nggak beban juga 2 pertandingan akhirnya lawan Vietnam Malaysia ya. Nah, itu dia kalau prediksi SSS untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2021 nanti. Gimana nih kalau menurut kalian? Timnas Indonesia bakal performance-nya kayak gimana? Bakal menang atau ya begitu-begitu lagi aja? Oke, tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan obrolan kita, kasih like. Kalau enggak juga ya kasih jempol, dislike juga nggak bakal kelihatan juga berapa dislike-nya sekarang sama YouTube. Iya. Ya, thank you Gan ya. Yes, Ntar kita siap. minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe fifa.co.id dan selalu dukung sepak bola lokal, sepak bola daerah kalian, sepak bola negara kalian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang Siapa mendukung lagi, ya. klub daerah kita. Terima kasih semuanya, terima kasih Agan. Sama-sama. Sampai ketemu di SSS Siniar Sepak Bola Senin Senin. hari Senin depan. Ciao.